Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjuti tentang pembahasan Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Sebelumnya ana membahas tentang masalah gaib Imam Mahdi. Sekarang masalah apakah akal kita mampu membuktikan person wujud dari Imam Mahdi. Akal kita. Jawabannya adalah akal mampu atau tidak mampu. Nah, perlu diketahui di sini, ya, perbedaan yang mendasar dari dalil-dalil riwayat dan akal. Ya. Jadi saat kita misalkan ingin membuktikan dengan dalil akal, maka apa? Pembuktian dalil akal itu harus bersifat kulli, universal. Tidak bisa pembuktian akal itu secara juz'i, person-person, juz-juz, bagian-bagian, atau dengan misdak-misdaknya, dengan wujud-wujud yang ada di luar. Dia imam, apakah dia imam, apakah dia imam. Tidak bisa satu-satu seperti itu. Nah, ya, dalil akal tidak mampu membuktikan Imam Mahdi secara satu-satu, tapi bisa akal itu atau mampu akal itu membuktikan, tapi hanya bersifat kuli, universal. Nah, seperti misalkan kita saat kita akan membuktikan wajibul wujud zat Tuhan, ya, wujud zat Tuhan harus secara kuli, harus secara umum, secara universal. Jadi mafhum, ya, pemahaman wajibul wujud, ya, wajib ada, tidak bisa kita buktikan wajibul wujud itu, yang wajib ada itu secara person-person, wujud ini nggak bisa. Yang mana Tuhan? Apakah Tuhannya Nabi Isa? Apakah Tuhannya fulan? Apakah Tuhannya fulan? Apakah Tuhannya dia? Tidak bisa. Tuhan yang mana yang dimaksud sekarang? Nah, disinilah, ya, di sini dalil akal tidak bisa diterapkan, ya, tidak bisa diterapkan. Apakah wujud itu ini Tuhan atau wujud itu Tuhan dan lain sebagainya. Jadi dalil akal itu, ya, tadi secara juz'i, ya, jelas secara person-person itu tidak bisa akal membuktikannya. Wujud Tuhan itu secara yang mana ini Tuhan, yang ini tidak bisa. Nah, dalil akal hanya mengatakan ada yang disebut dengan wajibul wujud. Wajib ada. Dalil akal mengatakan seperti itu. Tapi siapa yang dimaksud dengan wajibul wujud yang wajib ada ini siapa? Gitu. Saat itulah dalil nakli atau dalil riwayat, ya, dalil wahyu berperan menjelaskan. Yaitu dalil wahyu berperan menjelaskan maksud atau yang dimaksud dari wajibul wujud yang sebenarnya. Nah, demikian pula dengan jadi akal itu bisa menentukan wajibul wujud, wajib ada secara kuli, secara umum, bahwa di alam ini ada wajibul wujud, ada. Tapi yang mananya tidak mampu akal. Maka itulah perlu wahyu yang mengkerucutkan semuanya bahwa wajibul wujud ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil akal hanya mengatakan ada yang disebut dengan wajibul wujud. Gitu. Nah, demikian pula dengan permasalahan Imam Mahdi, ya, permasalahan Imam Mahdi, dalil-dalil akal yang menunjukkan atau yang mengarah kepada person-person atau yang menentukan siapa misdak Imam Mahdi, ya. Jadi akal hanya mampu mengatakan Imam Mahdi ada. Ada Imam Mahdi. Akal mengatakan begitu. Juru selamat ada. Akal mengatakan begitu. Tapi yang mana yang dimaksud imam? Apakah dia? Akal tidak bisa menentukan. Akal mengatakan, ya, seperti Imam Mahdi itu ada, itu aja. Nah, akal di sini tidak bisa menghususkan, tidak bisa mengetahui
person tunggal ini yang dimaksud dengan Imam Mahdi, nggak bisa. Disinilah butuh kepada peran wahyu atau dalil nakli atau dalil riwayat-riwayat yang menjelaskan siapa figur Imam Mahdi yang sebenarnya atau yang dimaksud. Nah, seperti saat kita ingin menunjukkan ya tadi wajibul wujud atau Tuhan, maka diutuslah puluhan nabi, bahkan ratusan nabi yang menjelaskan pencipta yang sebenarnya. Akal mampu mengatakan Tuhan itu ada di alam ini, tapi Tuhan yang mana yang dimaksud akal kan gitu. Dalil nakli atau wahyu yang berperan atau bertugas menjelaskan, menunjukkan, mengarahkan yang diinginkan atau yang dimaksud dengan wajibul wujud ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyulah yang berperan. Permasalahan Imam Mahdi demikian. Jadi harus ada imam, tapi cara mengetahui siapa imam itu kan gitu. Apakah